Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 3 yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungannya kepada kita dari keadaan kita yang seperti ini, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Amin amin ya rabbal alamin. Adik-adik yang dirahmati Allah, saya Salman Al-Farisi selaku pengajar materi sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 3. Oke, salam kenal teman-teman, adik-adik yang dicintai Allah. Oke, marilah kita mulai pembelajaran kita dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik bisa memperhatikan yang di layar. Di situ sudah tampil buku sejarah kebudayaan Islam. Kurang lebih nanti adik-adik akan mempunyai buku sejarah kebudayaan Islam seperti ini. Warnanya biru laut kurang lebih. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Sebelum masuk ke materi atau pembahasan, saya ingin sedikit menjelaskan seputar daftar isi yang akan kita bahas. Yaitu pelajaran yang pertama, yaitu akan membahas seputar dakwah Nabi Muhammad SAW. Terutama yang berupa sifat dan watak masyarakat Arab. Tentu setiap negara yang memiliki watak dan kebiasaan maupun sifat yang berbeda-beda. Seperti hanya di Indonesia dikenal dengan kesopanannya, ramah tamah, suka senyum dan lain sebagainya. Ya, tentu di masyarakat Arab juga memiliki kebiasaan yang berbeda. Seperti itu adik-adik. Oke, mari kita bahas seputar sifat dan watak masyarakat Arab. Perhatikan, ya kurang lebih ini sebagai pembatas untuk pelajaran pertama, yaitu kita akan membahas seputar adat istiadat masyarakat Arab jahiliyah. Sifat dan watak masyarakat Arab. Ya. Zaman sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, disebut dengan zaman jahiliyah. Kak, kenapa? Kok dinamakan zaman jahiliyah? Zaman jahiliyah artinya yaitu kebodohan atau kegelapan. Karena masyarakat Arab ketika itu tidak mau menggunakan akal pikiran sehatnya. Tidak mau menggunakan akal sehatnya untuk menyembah Allah atas segala ciptaannya. Tapi mereka malah menyembah berhala. Ketika itu masyarakat Arab banyak yang menyembah berhala. Berhala itu sejenis patung yang mereka buat sendiri. Mereka anggap Tuhan. Makanya ketika itu di zaman itu disebut dengan zaman jahiliyah, yaitu zaman kebodohan atau zaman kegelapan. Mengapa? Dikarenakan mereka tidak mau menggunakan akal sehat mereka, akal pikiran mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selaku pencipta. Oke. Kemudian untuk bangsa Arab sendiri, orang-orang Arab itu suka berkelompok-kelompok, suka bareng-bareng. Maksudnya apa, Kak? Mereka itu disebut dengan bani. Bani itu seperti keturunan, atau marga. Jadi mereka hidupnya suka berkelompok-kelompok dari bani yang kecil. Contoh, mereka satu keluarga, kemudian mereka bergabung lagi dengan keluarga yang lain. Maka disebut dengan kabilah atau suku. Sehingga suku itu berkumpul dari beberapa keluarga atau beberapa marga yang ada. Seperti itu. Kita ke bagian selanjutnya, yaitu seputar sifat. Sifat yang dimiliki oleh sifat maupun watak yang dimiliki oleh masyarakat Arab jahiliyah. Tentu setiap orang, setiap masa itu memiliki sisi yang baik dan memiliki sisi yang buruk. Sisi yang baik yaitu orang-orang Arab jahiliyah ketika itu, orang-orang Arab terkenal dengan keberaniannya. Mereka itu berani, tegar, Bahkan mereka di padang pasir itu berani, berjalan sendirian mereka berani. Mereka berani untuk menjaga diri mereka sendiri. Sedangkan untuk sifat maupun watak yang jeleknya yaitu mereka itu sangat keras, suka berkelahi juga, suka berantem,
Tuh. Ya, oleh karenanya seringkali antara tadi yang kakak bilang, antara masyarakat satu atau kabilah, ya kabilah itu antar suku seringkali terjadi pertarungan, peperangan, walaupun dari masalah yang kecil, ya gitu. Masalah kecil tahu-tahu jadi berperang, masalah kecil tahu-tahu jadi peperang. Ya, bahkan peperangan itu terjadi selama bertahun-tahun. Ya, makanya ketika itu masyarakat Arab jahiliyah dikenal dengan sifat yang suka terjadinya perselisihan atau persaingan antara satu suku dengan suku yang lainnya. Mungkin ini saja yang dapat kakak sampaikan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita untuk menghindari adanya perselisihan, walaupun dari adanya masalah yang kecil. Ya, diusahakan masalah kecil itu kita redam. Jangan sampai kita mengebu-ngebu, jangan sampai kita marah yang berlebihan karena adanya masalah yang kecil. Kita sebagai umat muslim, mari memaafkan. Rasulullah juga mengajarkan kepada kita untuk meminta maaf dan memberikan maaf. Oke, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mari kita tutup dengan baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.